Oke, terima kasih banyak Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, semua yang ada di kelas online education untuk Ramadan ini. Saya adalah Adnan Faris Noval. Saat ini saya adalah dosen di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ada di program fisioterapi, terutama untuk mengajar fisioterapi pediatri. Oke, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti perkuliahan atau kelas online hari ini ya. Sambil menunggu jamnya berbuka. Oke, sudah ada yang bolong puasanya untuk puasa yang hari ketiga ini? Oke, saya harap belum ada yang bolong ya, tetap masih sehat agar kita tetap bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini. Ada pertanyaan dari Mas Apri dari Sidoarjo. Oke, kondisi saya saat ini riwayat kecil CTLV, congenital talipes equinovarus ya. Kondisi sekarang yang tidak amati tendon Achilles maksimal hanya sampai 90 derajat saja, tapi jongkok nggak bisa pasti dengan jinjit. Arkus kaki cenderung tinggi, seperti di gambar. Oke. Dalam kondisi ini yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan rilis terlebih dahulu. Memang ada beberapa kondisi congenital talipes equinovarus itu dia tidak memiliki elastisitas dari tendon Achilles yang baik. Oke, jadi kondisi Mas Apri ini yang di Sidoarjo adalah tetap melakukan kegiatan fungsional namun lebih rutin mengarah ke arah penguluran, terutama pada tendon Achillesnya. Oke, selanjutnya dari Pyramid of Learning, pembahasan tentang motorik ya. Mas Apri ini ada permasalahan tidak pada proprioseptifnya? Oke. Jadi pada saat penguluran secara maksimal dari ankle-nya itu apakah ada rasa nyeri? Terasa tidak rasa nyerinya? Lalu bisa tidak untuk melakukan aktivitas lainnya? Oke, dijelaskan di sini bahwa gerakan dari ankle-nya itu dia tidak bisa bergerak lebih dari 90 derajat. Oke. Saran pertama itu adalah rilis. Oke, tapi jika itu sudah terlalu lama, biasa pun juga terjadi pada anak-anak gitu ya. CTLV yang terjadi pada usia dini bawaannya dia dipanjangkan ototnya dengan cara ya pemanjangan tendon dengan cara operasi. Karena dengan kondisi seperti itu ya banyak sudah otot yang mengalami imbasnya atau mengalami atrofi, pemendekan. Perlengketan jaringan pun juga sudah banyak yang terjadi pada daerah tersebut. Oke, jadi saran saya adalah lebih mengarah ke latihan penguluran. Pada bagian belakangnya, pada bagian belakang lebih diulurkan terutama pada tendon Achilles serta lebih penguatan ke arah dari otot-otot yang ada di tibialis anterior, misalnya saja di daerah seperti itu. Pertanyaan dari Sasa yang ada di Malang, apakah flat foot bisa terdapat kompensasi ke calcaneus? Lalu bagaimana cara mengaktifkan foot core selain dengan menggunakan towel exercise? Terima kasih. Oke, jadi berhubungan ya dengan calcaneus ya? Berhubungan ya? Sangat berhubungan. Karena pada saat seseorang yang mengalami permasalahan pada telapak kakinya, dia akan mendapati tumpuan yang terfokus dari suatu titik, misalnya saja pada bagian belakang dari telapak kakinya. Nah, apabila memiliki kompresi yang terlalu begitu besar, gitu, terjadi terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan seorang tersebut akan terdapat patologis pada tumitnya. Nah, itu yang terjadi. Sebagai contoh, teman-teman, nanti saya lupa tadi menyampaikan tentang strategi, ankle strategi. Jadi, dengan menggerakkan telapak kaki, pergelangan kaki ke arah depan dan ke belakang, kita akan mengetahui komponen postur juga ataupun kemampuan keseimbangan dari seorang tersebut. Nah, coba melakukan ankle strategi. Salah satu exercise yang bisa dilakukan yaitu ankle strategi tadi. Lalu dirimu juga bisa memberikan intervensi selain ankle strategi, lalu towel exercise juga bisa lakukan sederhana saja seperti menjinjit, lalu lakukan squat dalam posisi menjinjit juga. Nah, gitu ya. Jadi intinya prinsipnya di sini kita melakukan prinsipnya ya. Prinsipnya di sini pada saat kita mengaktifkan otot-otot core yang ada di telapak kaki ataupun intrinsic muscle yang ada di telapak kaki, yaitu dengan cara kita melatihnya, melakukan banyak gerakan yang ada di telapak kaki.
Tapi lakukan gerakan yang di telapak kaki dalam posisi yang anatomis, bukan dalam posisi yang patologis. Oke. Karena dengan pembiasaan melakukan gerakan-gerakan, apapun gerakannya dengan melakukan gerakan dalam posisi yang anatomis di telapak kaki, itu sama saja kita mengaktifkan otot-otot intrinsik yang ada di telapak kaki tersebut. Jadi tidak melulu hanya melakukan latihan dengan menggunakan handuk saja, tapi bisa juga dengan cara menggenggam, ambil kelereng gitu ya, dengan menggunakan jari kaki lalu dipindahin ke tempat sebelahnya, kayak gitu. Banyak contohnya. Bisa juga dengan menjinjit, lalu juga bisa dengan berdiri di atas untayan kayu, selembar kayu misalnya, berdiri di atas ketinggian. Nah, misalnya saja seperti itu. Ada pertanyaan dari Siem dari Jakarta Barat. Pertanyaannya adalah tentang referensi ya. Seseorang yang di usia 25 tahun yang memiliki riwayat tumbuh kembang yang terlambat di masa kecilnya ternyata memiliki resiko juga terhadap permasalahan dari posturnya. Oke, memang berhubungan, tapi ada beberapa faktor lainnya. Jadi pertumbuhan yang terhambat itu atau pertumbuhan yang melompat-lompat itu adalah salah satu dari banyaknya faktor yang mempengaruhi postur ataupun patologis yang terjadi pada orang-orang. Contoh lainnya misalnya faktor lainnya yaitu habit ataupun kebiasaan sehari-hari. Nah, kebiasaan sehari-hari itu juga akan mempengaruhi. Oke, untuk referensinya nanti akan saya kirimkan ya. Saya juga harus cari dulu karena udah lama untuk saya membaca itu. Ya, seperti itu ya, Mbak Thomas Siem ya ini yang dari Jakarta Barat. Oke, lalu pertanyaan lainnya saya ingin tanya, seberapa besar perannya? Tadi ada perannya, tapi tidak sebesar dengan habitnya, tidak sebesar dengan pengaruh dari lingkungannya, pengaruh dari personal faktornya. Kalau misalnya dari ICF ya, dari ICF International Classification of Functional, kan bukan hanya dari masa lalu saja, bukan hanya dari personal faktornya saja. Personal faktor pun banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dari postur bentuk tubuhnya, bukan hanya berasal dari tumbuh kembangnya saja. Itu hanya salah satu contoh saja. Oke, jadi personal faktor itu bisa mencakup dari tentang bagaimana dia melakukan posisi duduk selama 25 tahun, lalu bagaimana dia pola berjalannya, lalu bagaimana dengan lingkungan dia gitu ya. Apakah dia tinggal di daratan tinggi atau daratan rendah, lalu kebiasaan dia menggunakan transportasi bagaimana, itu sangat mempengaruhi. Karena banyak faktor yang mempengaruhi dari bentuk postur ataupun juga mempengaruhi dari kelainan muskuloskeletal seseorang. Selanjutnya pertanyaan dari Musrandi, RSUD Samarinda, mau menanyakan latihan stabilitas bagaimana yang efektif untuk diberikan pada pasien yang mengalami gangguan stabilitas pada ankle seperti sprain ankle. Kemudian untuk latihan stabilitas pada ankle, apakah latihannya kurang lebih sama dan bisa diterapkan pada gangguan stabilitas ankle joint pada kondisi muskuloskeletal dan kondisi neurologi? Oke, pada prinsipnya ada sebuah teori, tadi saya lupa menyampaikan tadi tentang central nervous system. Jadi semua intervensi kita lebih baik menerapkannya dengan teori ini, central nervous system atau pyramid of learning. Jadi dari gambaran pyramid of learning atau central nervous system ini, diajarkan bahwa memberikan sebuah intervensi ke semua pasien, tidak hanya pediatri ya. Jadi semua pasien, baik itu gangguan muskuloskeletal ataupun gangguan-gangguan neurologi, mulailah dengan permasalahan sensorisnya terlebih dahulu. Dari kasus ini, cedera ankle, perlu kita mencari tahu sensorisnya pada pasien yang cedera ankle. Yang kita cari tahu bukan sensoris bagaimana dia bisa merasakan panas dingin, tidak, bukan seperti itu, tapi lebih ke jointnya, yaitu proprioceptif. Kita optimalkan dulu latihan dengan proprioceptif. Tentu saja dengan cedera olahraga tidak bisa kita langsung latihan agility, tidak bisa kita lalu langsung latihan dengan speed, tidak bisa. Tentu ada tahapannya, ada fasenya, ada fase 1, 2 hingga 3 hingga dia kembali ke lapangan, back to sport. Oke, jadi mulailah dengan latihan sensoris terlebih dahulu. Selanjutnya latihan dengan motorik, pengenalan motorik kembali. Selanjutnya akan ditingkatkan dengan perseptual motorik, ataupun hingga nantinya akan menjadi sebuah pembiasaan dia sehingga dia bisa kembali ke lapangan. Oke, sebagai contohnya nanti akan saya kirimkan ya gambaran sebagai central nervous system.
Dan saya tekankan lagi, central nervous system ini bukan hanya tidak hanya dipakai untuk pasien pediatri saja, tapi bisa digunakan untuk semua permasalahan. Oke. Jadi mulailah dari tahapan sensoris, masuk ke refleksnya, masuk ke perseptual motor hingga mencapai suatu skill bagi dia itu sendiri.